Kau harus semakin besar, hamba yang harus semakin kecil. Kemuliaan-Mu yang tampak dalam hidup kami Tuhan. Dalam pemberitaan firman ini Tuhan, salib-Mu yang tampak di atas mimbar ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mari lambaikan tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga bersukacita pada minggu-minggu ini karena beberapa hari yang lalu Tuhan masih berikan saya kesempatan, Tuhan masih berikan saya waktu di mana saya masih boleh hidup sampai hari ini di tahun yang ke-25. Di umur saya ini saya bersyukur. Mentor saya yang di Belanda dibilang gini, Marvel, hidup kekristenan bukan soal berapa lama kamu hidup, tapi hidup kekristenan adalah soal seberapa banyak pengalamanmu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kekristenan bukan soal Anda umur berapa, bukan soal Anda umur 50 tahun, 70 tahun, atau masih 10 tahun, 20 tahun. Tapi hidup kekristenan adalah seberapa panjang, seberapa banyak perjalananmu engkau lalui bersama dengan Tuhan. Seberapa banyak pengalaman-pengalaman pribadimu yang kau miliki dengan Tuhan. Tanpa pengalaman pribadi, orang Kristen sama dengan orang dunia. Yang setuju katakan amin. Yang membedakan orang Kristen dengan orang dunia itu adalah dalam hal pengalaman hidupnya, kesaksian hidupnya. Orang lain hadapi masalah langsung hancur. Orang lain hadapi masalah langsung kolaps. Tapi orang Kristen yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan hadapi masalah, dia terus naik tinggi, terbang tinggi seperti Raja Wali yang mendapat kekuatan baru, yang naik tinggi terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk membawakan firman Tuhan masih di gereja ini. Saya berdoa sama Tuhan mau apa? Tuhan mau apa buat jemaat yang hadir di ibadah raya kedua jam 9 ini. Saya sementara berdoa, saya pas dapat topik khotbah ini, saya tidak langsung terima mentah-mentah, tapi saya tanya sama Tuhan ini benarkah Tuhan? Sedinikah? Mungkin menurut saya ini bukan dini, ini udah bahkan terlambat kalau kita bahas ini. Saya bilang ini, Tuhan, haruskah saya bahas ini pada ibadah raya kedua jam 9? Tuhan bilang, bahkan Tuhan keluar kata sama saya, Marvel, terlalu banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan yang menyenangkan manusia dan bukan menyenangkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan bukan di sini, ada di Arab sana. Mereka bawakan firman Tuhan itu yang berkenan kepada manusia, yang menyenangkan hati manusia, bukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya dapatkan firman ini, Tuhan bilang, Marco, pilihan kamu. Kamu membawakan firman yang menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati manusia itu memang sedap didengar. Semua orang akan bilang, wah itu enak sekali, nanti minggu depan khotbah lagi ya. Tapi kalau khotbah yang berasal dari Tuhan, sekalipun dia menyakitkan, tapi yang sebenarnya sesuai dengan isi hati Tuhan, ia akan membuat kehidupan kita, rohani kita bertumbuh dari hari ke hari. Yang sudah katakan amin. Oke, saya berdoa, Tuhan mau apa dengan kita pada jam 9 ini? Tuhan bilang sama saya, Marco, katakan kepada jemaat, kita masuk dalam zaman pemurnian Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bilang sama saya, Marco, katakan kepada jemaat jam 9, jemaat sekarang masuk dalam zaman pemurnian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama pemurnian. Pemurnian Tuhan. Daniel pasal 12. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang 10. Zaman ini bukanlah zaman dan waktu untuk bermain-main lagi, saudara. Waktu sekarang ini adalah waktu di mana kita bring back the cross, kembali lagi kepada salib itu. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk kita bermain-main dengan Tuhan. Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Firman Tuhan katakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi satu hal yang menjadi pertanda, orang-orang fasik akan terus berlaku fasik di akhir zaman. Di zaman pemurnian Tuhan ini, di zaman yang akhir ini,
Yang sudah telat banget kita bahas soal ini. Kita masuk di mana zaman pemurnian Tuhan. Amin. Maka kenapa saya bilang tidak ada waktu lagi buat orang Kristen untuk hidup lagi dengan dosa, main-main lagi dengan dosa, untuk bermain lagi, jatuh bangun lagi dengan dosa. Sekarang saatnya untuk kita serius dengan Tuhan. Amin. Sekarang saatnya untuk kita serius dengan Tuhan. Saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya. Tuhan bilang, "Paul, di akhir zaman semua orang akan menghadapi api pemurnian." Inilah saatnya pemurnian, penyaringan, dan pemisahan besar-besaran sedang terjadi. Amin. Saya dan Ibu Shirley, rencananya awalnya saya mau ngomong dengan Ibu Shirley, Bu, tema kita apa? Tapi tidak pernah kesampaian karena saking sibuk saya sibuk, tidak pernah akhirnya kapan kita pakai tema apa nanti hari Minggu. Nah, tapi lucunya, bukan lucu, luar biasanya. Tadi ada satu lagu Ibu Shirley yang confirm juga This is the time of your season. Apa musim ini? Musim baru. Ini musim baru. Pertamanya apa? Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Saudara tangkap dari kata penuaian ini apa maksudnya? Dari kata penuaian ini, saudara, yang satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua adalah masa penuaian. Ini yang Tuhan bilang sementara terjadi masa pemurnian, penyaringan, pemisahan, dan penuaian sedang terjadi. Maksudnya apa? Gandum akan dipisahkan dari rumput. Domba akan dipisahkan dari kambing. Hamba Tuhan akan dipisahkan dari hamba Mamon. Orang benar akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak benar. Saya ambil gambaran dari contoh gandum. Gandum dia semakin berisi, itu sama kayak tadi. Semakin berisi, semakin dia merunduk. Saat malaikat akhir zaman, dia datang dan memanen semua tumbuh-tumbuhan. Saat dia satu kali ayunkan sabit, semua yang kan rumput, ada kan rumput yang makin tinggi turun ke bawah. Semua rumput makin tinggi turun makin tinggi atas terus dia lurus. Tapi kalau gandum, dia makin tinggi, makin banyak berbuah dengan Tuhan, makin dia merunduk. Malaikat ayunkan sabit satu kali, yang kena potong ialah semua rumput, semua yang berkualitas rumput. Bisa dapat maksud saya di sini? Gandum dia merunduk. Gandum dengan rumput bersebelahan, rumput naik ke atas. Malaikat satu kali ayunkan sabit, yang kena ialah rumput. Yang rumput-rumput ini kena sabit, itu dibuang ke dalam api dan di mana terdapat ratapan dan kertas gigi yang kita katakan. Tetapi gandum dikumpulkan dalam lumbung dan dikumpulkan untuk bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya. Sudah bisa dapat maksudnya tentang akhir zaman ini. Memang kita perlu banyak bahas tentang akhir zaman. Dan ada halnya saudara, ada halnya juga, ada gandum juga. Jangan salah, ada gandum juga. Tidak semua gandum yang lolos. Ada gandum yang ikut tersabit. Maksudnya apa? Bukankah tadi kamu bilang katanya gandum dia akan merunduk. Pas dia merunduk lolos dari sabitan. Iya benar. Tapi saya katakan juga pada saat ini ada gandum yang kena ikut sabitan. Itu adalah gandum yang kosong di sini. Bisa dapat maksud saya? Orang Kristen yang kosong hidupnya. Tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak ada kesaksian pribadi yang dia alami dengan Tuhan. Dia kosong hidupnya. Saat dia malaikat terakhir mengayunkan sabit, disitulah dia terikut dengan kualitas orang-orang yang berkualitas rumput. Ini yang saya maksud dengan Tuhan bilang sama saya, kita masuk dalam zaman pemurnian, zaman penyaringan, zaman pemisahan, dan zaman penuaian besar. Amin. Inilah saatnya kita masuk dalam masa pemurnian, penyaringan, masa pemisahan, dan masa penuaian besar. Yang saya katakan amin. Kalau begitu, Val, apanya yang mau dimurnikan, Val? Kamu dari tadi bicara pemurnian, bicara penyaringan. Apanya yang mau dimurnikan? Apanya yang mau disaring? Apa yang mau diuji, Val? Sama-sama kita lihat dalam ayat ini, Daniel pasal 12 ayat yang 10. Memang bagi sebagian orang agak berat topik pada pagi hari ini. Tapi ini memang penting untuk kita bahas bersama-sama. Masa pemurnian Tuhan. Ini mempersiapkan kita agar supaya saat Tuhan datang nanti, saudara jangan anggap
Pas Tuhan datang nanti, tiba-tiba saudara bilang, Tuhan, saya aktivis di gereja Tuhan. Saya ibadah 7, 9, 18, saya ya Tuhan selalu hadir. Duduk di belakang, pokoknya duduk di belakang gembala dan ibu gembala. Pokoknya saya setiap ada kegiatan gereja, saya panitia. Saya hadir lebih dulu, saya paling aktif di gereja. Jangan saudara kira itu akan berlaku di hadapan Tuhan. Tuhan bilang sama orang-orang dalam Matius 7:23, banyak orang akan bilang, Tuhan, saya Tuhan berbuat mujizat, saya Tuhan bikin banyak besar demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kalau begitu apa maksudnya dengan ayat ini? Kok pelayanan setelah akhirnya nanti Tuhan tidak kenal? Maksudnya apa? Ini akan kita bahas. Daniel pasal 12. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di akhir zaman ini, mari kita jadi orang yang bijaksana. Amin. Katakan sama orang sebelah kiri kananmu, jadi orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana. Jadi orang bijaksana. Ya harus saudara. Harus jadi bijaksana. Bijaksana, bijaksini itu harus. Kalau saudara tidak bijaksana, pilihan yang kedua ialah jadi orang fasik. Dan Alkitab katakan itu pasti terjadi. Orang fasik akan terus berlaku fasik. Sementara kita akan bahas lagi dalam akhir khotbah saya. Orang fasik akan terus berlaku fasik, tapi orang-orang bijaksana akan terus dimurnikan, disaring, diuji, mengalami penderitaan, dan akhirnya ia muncul sebagai emas yang murni dan Tuhan. Hal yang pertama, apanya yang dimurnikan? Hal yang pertama ialah karakter. Katakan sama-sama karakter. Dalam hal karakter ini, Tuhan akan memulihkan pola pikir kita. Pola pikir kita tentang gambar diri, tentang kekudusan, tentang pelayanan. Karena banyak orang bilang sekarang kalau banyak ibadah, katanya bisa masuk surga. Kalau ibadah pagi, siang, malam, ibadah besok Senin, Tuhan datang langsung masuk surga. Tidak perlu buka buku kehidupan, langsung masuk surga. Ada orang bilang gitu. Kalau bilang gitu, itu berarti teman-teman di kampung saya, teman-teman di daerah saya, di Nado, saudara, itu di Nado itu, saudara. Setiap lorong gereja. Setiap gereja ini minimal 2 kali kebaktian. Minimal. Berarti yang lain itu bisa 3, 4, bahkan ada yang 9, bahkan di atas 10. Berarti kalau mau bilang yang banyak ibadah langsung masuk surga, ini berarti orang-orang Nado yang duduk paling depan nanti di surga. Iya kan Pak Yusuf? Untuk orang Nado nanti yang akan di surga yang paling depan. Tetapi satu hal yang kita katakan, yang akan memasuki tahap pemurnian lebih dulu ialah dalam hal karakter, pola pikir. Pola pikir kita akan diubahkan. Dengan cara apa? Dengan cara memasuki api pemurnian Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan saya, teman-teman dekat saya bilang gini ke mereka. Saat ini mari kita siapkan hidup kita seakan-akan 10 menit lagi atau jam 10 menit. Sebentar malam tiba-tiba Tuhan datang. Mari kita persiapkan hidup kita. Ada yang tanya, Kak, gimana caranya persiapkan hidup? Saya bilang sama mereka, kita puasa. Kak, kemarin udah puasa 40 hari, Kak. Dan saya tidak tahan 40 hari. Bukan puasa makan minum yang saya maksud. Yang saya maksud ialah kita puasa karakter kita. Menurut kamu, kelemahan kamu apa? Kalau kelemahan kamu itu pemarah, kamu puasain soal itu. Kalau kamu anggap kelemahan kamu ialah suka gosip, suka ngerasani orang, suka bicara kejelekan orang, kamu puasain soal itu. Kalau kelemahan kamu masih terikat dengan media sosial, masih dikit-dikit handphone, tidak bisa lepas dari handphone, kamu puasain soal itu. Saudara, kalau saya mau ngomong tentang kesaksian saya waktu Tuhan bahwa saya naik ke surga, Tuhan tunjukkan saya penglihatan tentang surga, nanti panjang saudara. Intinya dari penglihatan di surga itu Tuhan bilang sama saya di akhir perjalanan saya ke surga, Tuhan bilang sama saya, Marvel, katakan sama orang-orang yang kamu jumpai, hobimu menentukan segalanya. Saudara saya sepupu saya di Nado, mungkin orang Nado sini tahu itu rumah makan para Kretos. Itu punya cabang banyak di Nado. Per harinya itu, omset rumah makan itu per hari bisa 10 juta minimal. Itu orang yang adalah orang berada. Dan dia juga menjadi salah satu majelis di gereja sidang jemaat Allah di Tomohon, di kota saya. Tapi beberapa tahun yang lalu, dia tiba-tiba pass away, meninggal, dipanggil Tuhan.
Beberapa minggu setelah dia meninggal, dalam doa saya bersama dengan istri di mesbah doa keluarga kami, tiba-tiba Tuhan bawa saya masuk ke dalam satu tingkatan baru dalam roh. Tiba-tiba saya lihat, loh Tuhan ini apa? Ada warna putih yang bersih banget, tapi mau bilang silau enggak, tapi enak banget, adem banget. Kalah adem sari saudara punya adem. Tapi kalau lihat itu tuh putih banget. Di sebelahnya ini tuh kotor, kumal, lusuh banget, jorok banget di sana. Di surga ini saya lihat ada orang-orang yang saya kenal, ada masuk surga. Mereka ngantri, berdiri gitu mukanya. Adem banget. Tapi pas Tuhan bawa itu habis ke surga, Tuhan bawa saya ke neraka. Di neraka, saya lihat Tuhan itu sepupu saya. Namanya Melia. Itu sepupu saya Tuhan. Iya itu sepupu kamu. Tuhan kenapa dia di sini? Bukankah dia Tuhan itu Tuhan, dia aktivis gereja, majelis gereja juga. Kau bilang perpuluhan, waduh. Sorry, itu anak kesayangan gembala saudara. Jemaat kesayangan gembala dengan orang seperti itu. Tapi kenapa Tuhan dia di tempat seperti ini? Terus tiba-tiba dia disiksa juga, ini udah kesaksian. Dia disiksa juga di neraka. Cewek masih umur 40-an lah. Dia berdiri di neraka. Dia bukan, kalau di surga tadi saya lihat orang-orangnya, ada tim doa saya di Surabaya, dia pass away juga. Dia pakai jubah putih, dia tenang, ngantri sampai banyak-banyak. Itu namanya Firdaus. Mereka ngantri, senyumnya itu enak banget. Tapi yang di neraka ini dia juga ngantri. Tapi sambil ngantri, dia disiksa. Disiksanya oleh apa? Oleh anjing-anjing. Ada anjing-anjing dari anjing-anjing hias, dari pudel, pom, sampai anjing-anjing yang buas. Terus ngapain dengan anjing? Anjing-anjing itu grogoti badannya, anjing yang besar itu yang dipakai-pakai oleh kepolisian, gigit kepalanya hilang, habis dimakan anjing, tiba-tiba muncul lagi, dimakan anjing, muncul lagi, dimakan anjing, muncul lagi, dimakan anjing, muncul lagi. Saya tanya, Tuhan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Wow. Tuhan bicara selama-lamanya, bukan bicara 10 tahun, bukan bicara 1000 tahun, bukan bicara 1 juta tahun, bukan bicara 100 juta miliar tahun. Ini bicara selama-lamanya. Dan Tuhan bilang dia selama-lamanya akan seperti itu. Tuhan, tapi kenapa dia seperti itu? Tuhan bilang panjang-panjang, pokoknya panjang kalau kita bahas. Intinya Tuhan bilang, Arvel, hobi menentukan segalanya. Saya ingat, iya, namanya dia karena dia orang kaya, udah gak tahu mau ngapain, rumah makannya udah dikasih, punya diurus sama orang kerjanya. Pengerja di rumah makannya, dia tinggal di rumah, kalau bukan main handphone, dia main dengan anjing. Anjing-anjing itu anjing-anjing bunga. Jadi dia juga kasih anjing satu buat kami keluarga di Nado, anjing pudel. Dia main-main dengan anjing pudel, anjing bom, dia main-main setiap sore, setiap pagi, bangun tidur, nggak tahu dia berdoa apa enggak, dia langsung main dengan anjing, anjing lucu gini-gini. Anjingnya emang bagus-bagus. Tapi ternyata hobi menentukan segalanya. Dia hobi main dengan anjing, di neraka pun dia disiksa oleh anjing. Ini benar. Saya menyampaikan di atas mimbar tanpa berdusta, tanpa ada kebohongan, tanpa rekayasa. Dia disiksa di neraka oleh anjing juga, karena hobi dari dunia ini main-main dengan anjing. Makanya kenapa Tuhan bilang, Marvel, hobimu menentukan segalanya. Untuk kamu bisa masuk surga, kamu perlu bangun kebiasaan kamu, bangun habitnya kamu untuk kamu menyembah, memuji Tuhan. Karena di surga nanti tidak ada hiburan-hiburan, tidak ada anjing di surga, tidak ada casino royal di surga, tidak ada. Di surga cuma tugasnya cuma memuji, menyembah Tuhan. Itu yang harus kita biasakan dari bumi. Dan orang-orang yang akan terangkat ke surga ialah orang-orang yang terbiasa memuji, menyembah dengan Tuhan. Kalau saudara tidak biasa memuji, menyembah Tuhan, terus tiba-tiba cita-cita apa? Cita-cita masuk surga. Aduh, tidak mungkin saudara. Di surga itu tugasnya memuji, menyembah Tuhan saja. Tidak ada lain. Untuk Anda bisa masuk dalam surga, Anda perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun habit, membangun kebiasaan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Yang setuju katakan amin. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan terus fasik. Tidak ada orang fasik yang bisa memahaminya. Kalau ngomong akhir zaman ke orang fasik, udahlah kamu lebay. Kalau ngomong soal profetik, apostolik ke orang fasik, apalagi itu udah gak ada itu bel. Kalau ngomong soal aku dapat penglihatan, aku dapat pewahyuan, apalah itu bel. Yang penting kita sekarang hidup, ada pelayanan, ada uang, ada makan. Itu orang fasik gak akan pernah memahami yang namanya kayak gini. Tetapi seterusnya orang-orang bijaksana akan memahami.
Orang-orang bijaksana dibentuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama, apanya yang dimurnikan? Yang pertama ialah karakter dan pola pikir. Yang kedua, ada 3 hal yang akan dimurnikan. Yang kedua yang saya dapati di sini ialah pekerjaan dan pelayanan seseorang. Yang setuju katakan amin. Apanya yang dimurnikan? Ialah pekerjaan dan pelayanan kita. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Hal yang kedua yang akan dimurnikan Tuhan ialah pekerjaan kita, pelayanan kita. Pengkhotbah katakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada lagi pekerjaan dan pertimbangan di dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pekerjaan kita, bicara pelayanan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hati kita, motivasi kita akan berhadapan dengan pengadilan takhta putihnya Tuhan saat di sorga nanti. Jika pekerjaan kita, pelayanan kita tidak tahan uji, tidak lolos kualifikasi, sorry saudara, surga tinggal impian. Tetapi jika pekerjaan kita, pelayanan kita Tuhan dapati lolos dan tahan uji, maka selamat datang di surga kekal, di mana engkau mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan kita di surga. Amin. Hal yang ketiga, apanya yang akan dimurnikan? Yang saya dapati yang dimurnikan ialah soal peribadatan kita. Katakan sama-sama, ibadah. Maleakhi pasal 3. Kau buka Maleakhi, itu di kitab paling bawah perjanjian lama. Jadi jangan cari di atas-atas atau di perjanjian baru. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pada akhir zaman nanti akan terlihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara mungkin memandang ibadah sebagai suatu hal yang mungkin sepele bagi saudara. Apalah kau, cuma 2 jam di gereja, duduk berdiri. 1 lagu duduk, 2 lagu berdiri, 3 lagu duduk, 4 lagu berdiri. Apalah itu kalau. Tapi dalam hal ibadah ini di sini sementara terjadi pemurnian, penyaringan, pengujian. Sekali lagi yang saya katakan, untuk masuk surga Anda harus terbiasa dengan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan Anda. Kalau saudara tidak terbiasa dengan hadirat Tuhan, WL baru nyanyi 2 lagu, udah lama dikit, saudara udah langsung lihat jam, sabut, nggak tahu mau ambil apa di saku, langsung tangan gini-gini, lagi gini, tangan langsung kaki langsung gini-gini. Itu sudah dengan hadirat Tuhan. Gimana nanti di sorga selama-lamanya memuji menyembah Tuhan? Untuk kita bisa lolos kualifikasinya Tuhan masuk ke sorga, pastikan hidup kita terbiasa dengan hadirat Tuhan. Saya pribadi saudara, 1 hari saja saya bolong doa karena kesibukan dan segala macam hal. Saya bolong saja 1 hari doa. Saya dulu pernah nasar sama Tuhan. Saya pernah bilang sama Tuhan, saya mau membangun rumah doa dalam hidupku ini. Kalau ada satu saat aku lalai dalam membangun rumah doa dalam sehari, berikan aku kegelisahan yang sangat besar dalam hidupku dan keluargaku. Dan benar saja saudara, saya dan istri 1 hari aja tidak berdoa, itu gelisahnya bukan main. Kayak lagi dikejar-kejar orang mau dibunuh. Itu gelisahnya bukan main. Sampai akhirnya kita duduk berlutut ambil kita dan kita berdoa puji menyembah Tuhan, tiba-tiba besar langsung tenang. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu apa? Aku bebas.
Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kemuliaan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Pastikan hidup kita terbiasa dengan hadirat Tuhan, maka kita lolos kualifikasi api pemurniannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau begitu, sesudah 3 hal ini dimurnikan oleh Tuhan, kita mendapati di sini bahwa orang-orang yang mau dimurnikan, disucikan dan dipisahkan Tuhan untuk diolah lagi, dibentuk lagi oleh tangan Tuhan, menjadi makin suci dan makin mulia sesuai dengan ketaatan masing-masing. Maksudnya, Tuhan juga mau membentuk kita jika kita mau taat. Tuhan bentuk aku, tapi besok Tuhan bentuk ada orang bikin marah, langsung gak mau tahan emosi, gak mau menyalipkan daging, ikut aja marah-marahnya. Gak bisa. Kita harus taat pada pembentukannya Tuhan. Setiap orang yang mau taat, catat satu hal, camkan baik-baik. Setiap orang yang mau taat dalam kehidupannya, ia akan terus meningkat. Meningkat hari demi hari seperti halnya Henokh, Musa, dan Elia. Amin. Saudara tahu kisah Henokh, Elia, dan Musa? Karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan Tuhan, mereka mengalami kemuliaan demi kemuliaan hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang berikutnya. Kalau tadi sudah, apa yang dimurnikan Tuhan sudah kita bahas. Yang berikutnya, bagaimana cara Tuhan memurnikan. Saya akan coba menjelaskan hal ini dalam 15 menit waktu terakhir saya. Bagaimana cara Tuhan memurnikan? Yang pertama ialah Lukas 12 ayat 48. Lukas pasal 12 ayat 48. B. Mulai dari setelah menerima sedikit pukulan, mulai dari setiap 48B. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Hal yang pertama, bagaimana cara Allah memurnikan, ialah dengan cara menaikkan standar tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau tuntut lebih dari kita di akhir zaman ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi untuk dituntut. Makanya saudara, jika saudara merasa engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, share ke orang lain, bagikan ke orang lain, bersaksi ke orang lain. Jika engkau mempunyai karunia dalam hal bermain musik atau memimpin pujian atau bahkan memimpin orang, segera aplikasikan karuniamu itu di gereja lokal saudara. Di tempat ini ada pemain-pemain musik yang saudara bisa bergaul, saudara bisa salurkan talenta karunia saudara. Ada pemimpin-pemimpin pujian yang saudara bisa bergaul untuk menaikkan terus, untuk menyalurkan terus karunia dan talenta saudara. Mari, di akhir zaman ini, Tuhan menuntut lebih banyak lagi dari kita. Itu cara yang pertama Tuhan memurnikan kita. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menuntut? Ialah, ini agak berat kalau saya mau bilang ini saudara. Tolong siapkan telinga dan saya akan ngomong ini. Hal yang kedua, bagaimana cara Tuhan menuntut ialah melalui perpecahan yang kudus. Yang berapa? Melalui perpecahan yang kudus. Dalam hal rohani maksudnya melalui pemisahan roh. Bang, ayatnya di mana itu, Bang? 1 Korintus pasal 11. Cara Tuhan memurnikan juga itu melalui juga perpecahan yang kudus. Ada di Alkitab ada cium kudus. Ini perpecahan kudus. 1 Korintus pasal 11. Ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Untuk kita bisa memasuki fase pemisahannya Tuhan, fase pemurniannya Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghendaki perpecahan. No, Tuhan tetap menghendaki persatuan dan kesatuan dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Tetapi untuk masuk fase pemurnian ini,
fase pengujian Tuhan ini, Tuhan akan memecah belah antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang menjaga kekudusan hidup dan orang yang tidak pernah serius menjaga kekudusan hidup. Ini yang Tuhan mau pecahkan maksudnya. Jadi jangan bilang nanti, mari mengajar perpecahan. No. Yang saya maksud ialah perpecahan yang kudus. Perpecahan dalam roh. Pemisahan roh. Yang serius dengan Tuhan, yang hidup benar, yang beribadah dengan sungguh, yang tidak beribadah dengan sungguh. Ini yang dipecahkan oleh Tuhan. Disinilah yang baru dibilang, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang taat uji. Selalu saya bilang, saudara, camkan baik-baik. Kualitas diri seseorang ditentukan saat ia menghadapi tekanan. Yang setuju katakan amin. Kualitas diri seseorang yang sesungguhnya ditentukan saat ia menghadapi banyak tekanan. Kalau saudara lagi adem ayem, saudara lagi tenang-tenang, saudara pasti bisa doa, puji, menyembah. Tapi saat saudara lagi dalam tekanan, disitulah kualitas kerohanian saudara diuji. Masih bisakah saudara menyanyi, dengan apa kan ku balas? Padahal di dapur nggak ada apa-apa. Minyak goreng pun habis, beras pun habis. Masih bisakah saudara masih bisa nyanyi, Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Padahal banyak orang yang menolak saudara. Padahal banyak orang yang membenci saudara. Padahal banyak orang yang menghina saudara. Disitulah kualitas kerohanian dan kehidupan seseorang diuji. Amin. Saudara kalau baca kisah lagu It Is Well With My Soul, lagu yang sangat melegenda dan masih memberkati saya sampai hari ini, itu lagunya ditulis dalam benar-benar keterpurukan hidup penulisnya. Dan dia tulis, whatever my Lord you have taught me to say, it is well with my soul. Apapun seberapa banyak pun yang aku hadapi, Engkau mengajar aku untuk tetap berkata, jiwaku baik-baik saja. Jiwaku baik-baik saja. Amin. Mau jadi orang yang lulus ujiannya Tuhan? Mau jadi orang yang lulus api pemurniannya Tuhan? Lakukan hal-hal ini. Yang terakhir, puji Tuhan, saya selesai tidak sampai 15 menit. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jadi ingat, yang tadi bagaimana cara Tuhan memurnikan kita. Yang pertama, menaikkan standar tuntutan hidup kita. Dan yang kedua ialah melalui perpecahan yang kudus. Pemisahan roh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Oke, Paul, kamu dari tadi udah ngomong apa yang akan Tuhan murnikan. Bagaimana Tuhan murnikan. Dan saya tiba-tiba jadi atut sekali saat kamu ngomong itu. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan, Paul? Supaya saya lolos api pemurniannya Tuhan. Hal yang pertama kita buka sama-sama dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Yang harus kita lakukan ialah menentukan sikap. Katakan amin. Katakan sama-sama, menentukan sikap. Yang saya maksudkan ialah dalam kita menentukan sikap, kita tidak boleh abu-abu. Amin. Katakan sama orang sebelah kiri kanan saudara, jangan abu-abu. Kalau hitam, hitam. Kalau putih, putih. Amin. Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 3, kalau panas, panas aja. Kalau dingin, ya dingin aja. Jangan sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar dingin. Alkitab katakan kalau kamu panas atau dingin, kamu dimuntahkan oleh Tuhan. Ambil sikap kita. Kita berdiri di pihak mana? Apakah dengan orang-orang yang menjaga kekudusan, yang mengerti isi hati Tuhan, atau orang-orang yang sekedar hidup menikmati hidup, berfoya-foya, cari nama, melakukan ambisi-ambisi, tapi tanpa visi Tuhan yang terselesaikan dalam hidup. Ambil sikap, jangan lagi abu-abu. Saat engkau abu-abu, saudara-saudara pernah pikir nggak di kandang kambing sama domba? Ada orang memotong kambing, tiba-tiba di kandang kambing ada orang kepala kambing bulu domba, atau bagian kaki depan ke kepala itu kambing, kaki dari badan tengah ke ekor itu domba. Ya lucu kan? Ya itu gambaran orang yang
abu-abu. Pagi hari saya mau katakan, mari kita tentukan sikap kita. Jangan lagi kita abu-abu. Amin. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yang saya dapati ialah 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Dalam bahasa Indonesia, ayat 7. Dalam bahasa Indonesia ini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu berdoa. Tetapi dalam bahasa New King James Version, ini lebih tajam lagi tulisannya. The end of everything is near. Segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. So be serious and be watchful in your prayer. Titik sampai situ. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Dalam versi New King James Version, Alkitab New King James Version. Be serious and be watchful in your prayer. Jadilah serius dan berjaga-jagalah dalam doamu. Makanya yang kedua, apa yang harus kita lakukan ialah serius memisahkan diri dari dosa. Amin. Serius pisahkan diri dari dosa. Katakan amin. Kalau kita tidak serius pisahkan diri dari dosa, sorry, sekalipun engkau pelayan, sekalipun engkau pernah jadi majelis, sekalipun engkau pernah jadi hamba Tuhan, sekalipun engkau banyak melayani jadi panitia segala macam acara di gereja, tetapi kalau engkau tidak serius pisahkan diri dari dosa, Tuhan bilang sama saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi hal yang kedua ialah serius pisahkan diri dari dosa. Mulai hari ini, sebentar, mari kita buat rekomitmen yang baru. Kita buat komitmen yang baru, Tuhan aku mau pisahkan diri dari dosa. Aku tidak mau tiba-tiba sebentar jam 12 Tuhan datang, tiba-tiba aku nanti jadi, tidak tahu jadi apa nanti dapat. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah serius pisahkan diri dari dosa. Be serious and be watchful in your prayer. Katakan sama-sama orang sebelah kiri kananmu, jadilah serius. Yang ketiga, ada 5 hal, tinggal 5 menit lagi. Yang ketiga ialah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk melewati masa pemurniannya Tuhan ini? Untuk lolos kualifikasinya Tuhan ini. Yang ketiga ialah tumbuh dalam firman Tuhan lipat kali ganda. Amin. Saya katakan sekali lagi. Yang harus kita lakukan ialah tumbuh dalam firman Tuhan lipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Tumbuh dalam firman Tuhan lipat kali ganda. Apa maksudnya? Kita buka sama-sama dalam Keluaran pasal 16 ayat 22. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Di akhir zaman ini, di masa pemurnian Tuhan ini, saya mau katakan satu hal. Untuk engkau bisa lolos kualifikasi api pemurniannya Tuhan, engkau harus membaca firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan lipat kali ganda. Amin. Seperti ini orang Israel. Pada hari yang ke-6, hari yang terakhir, mereka memungut roti itu, roti mana ini 2 kali lipat banyaknya. Kalau yang pertama ini 1 gomer, hari yang ke-6 2 gomer. Elia saat dia lagi menyendiri di dalam gua, tiba-tiba datang burung gagak bawa dia roti. Elia makan habis itu kan. 1 Raja-Raja pasal 18. Itu nanti saudara baca di rumah. Elia makan minum roti itu, tiba-tiba dia berbaring lagi. Dia langsung berbaring. Saat dia berbaring, malaikat datang sama dia, Elia, makanlah lagi 2 kali, karena perjalananmu masih panjang. Elia, dia makan roti mana itu, roti yang berasal dari Tuhan itu 2 kali lipat banyaknya. Di akhir zaman ini, mari kita intensifkan hubungan kita dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan Alkitab. Amin. Saat kita terbiasa dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan yang lipat kali ganda, kalau kita percaya, api pemurniannya Tuhan, kita lolos dari semua hal itu. Amin. Hal yang keempat, kedua terakhir ialah hal yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Kita bersekutu dengan komunitas yang sesuai.
Saya mau katakan satu hal di akhir zaman ini, saudara. Mari kita bersekutu, mari kita berkawan dengan orang-orang, dengan komunitas yang sesuai untuk membangun kita, membawa pertumbuhan bagi kita. Jangan dengan orang-orang, dengan komunitas yang malah mematikan roh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan lain, pergaulan yang mematikan merusak kebiasaan yang menghidupkan. Pergaulan yang mematikan seperti apa? Pergaulan yang mematikan roh, di mana komunitas itu Anda tidak bisa berkembang, Anda tidak bisa bertumbuh untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk Anda bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, engkau butuh komunitas. Dan komunitas yang Anda butuhkan ialah komunitas yang mengerti dan berjalan sesuai dengan isi hati Tuhan dan visi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu. Yang kelima dan yang terakhir ialah apa yang harus kita lakukan. Ialah dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan ialah kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Saudara, Alkitab katakan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang mau percaya sama Yesus, tapi tidak mau menderita bagi Yesus. Banyak orang yang mau percaya sama Yesus, tapi untuk mengalami aniaya, untuk jangankan aniaya yang langsung ditodong dengan pisau. Sedangkan orang hina, orang cemooh, orang tolak pun dia udah langsung mundur. Itu juga salah satu api pemurniannya Tuhan. Saat kita tetap bertahan dalam setiap masa-masa cobaan, penderitaan, penganiayaan, di situ kita hari demi hari, level demi level, tingkatan demi tingkatan, kita lolos api pemurniannya Tuhan. Amin. Masuk dalam penderitaannya Tuhan. Tuhan dalam pelayanannya, ia bukan diterima, ia ditolak demi menjalankan visi Tuhan. Apa yang berkenan kepada manusia, persahabatan dengan manusia, kita katakan permusuhan dengan Tuhan. Persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan manusia, maksudnya dengan komunitas yang tidak sesuai, itu adalah itu ada permusuhan dengan Allah. 5 hal ini saya mau katakan buat semua. Apa yang harus kita lakukan? Ialah menentukan sikap. Yang kedua, serius pisahkan diri dari dosa. Yang ketiga, tumbuh dalam firman lipat kali ganda. Yang keempat, bangun persekutuan dan komunitas yang sesuai. Yang kelima, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Pada zaman pemurnian ini, jangan pernah terkejut apabila ada orang-orang yang mulai masa pemurnian dan tiba-tiba semuanya berubah. Kan dalam api pemurnian Tuhan akan ditunjukkan mana domba, mana kambing, mana gandum, mana rumput, mana hamba Tuhan, mana hamba Mammon, mana orang benar, dan mana orang tidak benar. Amin.